Selamat pagi semuanya, selamat siang juga, selamat malam ya. Kalau menontonnya pagi, selamat pagi. Kalau menontonnya siang ya, selamat siang. Kalau menontonnya malam ya, selamat malam ya. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini saya akan membahas tentang market maker model. Oke, market maker model. Sesuai dengan request teman-teman semuanya dan sesuai planku juga. Jadi pada pagi hari ini masih pagi saya ya. Masih jam 8, habis mandi baru bikin konten ya. Jadi market maker model. Apa itu market maker model? What is market maker model? Ya. Market maker artinya pembuatan pasar ya, pembuatan pasar. Terus X itu sama dengan sell or buy model. Bisa sell, bisa buy ya. Jadi M-nya model. Jadi pembuatan pasar bisa sell atau buy model. Seperti itu ya. Jadi sebelum teman-teman mempelajari market maker model, saya anjurkan dan saya mewajibkan buat teman-teman semuanya itu memahami yang namanya eksternal dan internal. Dan itu wajib banget ya teman-teman semuanya, wajib banget. Kenapa wajib bang? Karena setiap pergerakan market itu mempunyai pergerakan ada dua, yaitu dari eksternal to internal atau liquidity to imbalance ya. Terus internal to external atau imbalance to liquidity. Jadi kalau teman-teman mempelajari market maker model tetapi belum tahu yang namanya eksternal dan internal, itu bakal bahaya banget dan bakal gagal ya, bakal gagal karena teman-teman nggak tahu tempat exitnya ya, nggak tahu tempat entry dan nggak tahu exitnya nanti. Makanya buat teman-teman semuanya pahami dulu eksternal dan internal biar teman-teman juga gak blunder ketika mempelajari namanya market maker model. Begitu teman-teman semuanya. Dan di sini juga untuk mempelajari eksternal internal atau internal to external atau MMBM juga itu teman-teman juga harus menggunakan time frame ya, menggunakan time frame. Di sini bisa melihat teman-teman dari time frame monthly ya, time frame monthly ke daily ya, monthly daily. Monthly melihat candle, terus daily melihat structure seperti itu. Terus weekly ke H4, terus daily ke H1, H4 M15, H1 M5, M15 M1 seperti itu. Jadi setiap pergerakan market itu harus dilihat dari yang namanya high time frame dan itu wajib banget. Kenapa bang seperti itu? Karena aku mewajibkan teman-teman dan menganjurkan buat teman-teman semuanya itu untuk menggunakan multi time frame. Dan multi time frame yang bagus buat teman-teman semuanya ya. Jadi multi time frame yang bagus itu ada 3 saja. Jadi teman-teman gunakan 3 time frame saja ya, untuk melihat pergerakan arah market ini mau kemana. Contoh dari monthly ke daily ya, daily ke H1. Oke, jadi menggunakan 3 time frame untuk mengetahui struktur arah market itu mau kemana. Oke, dan wajib menggunakan eksternal internal seperti itu kalau mau entry ya. Terus weekly ke H4 ya, H4 ke M15 menit seperti itu. Daily ke H1, H1 ke time frame berapa lagi bang? Yaitu ke M5 5 menit ya. Terus ke M15, M15 itu bisa ke 1 menit. Jadi gunakanlah time frame itu 3. Itu kalau buat saya pribadi enak banget ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi bisa diulang lagi ya tadi. Teman-teman ketika mau mempelajari market maker model, teman-teman harus paham dulu eksternal internal. Ya, paham dulu eksternal dan internal. Bagi teman-teman yang belum menonton atau belum melihat video internal eksternal, teman-teman bisa
lihat video yang saya upload di bulan yang lalu, itu penjelasan eksternal atau external range liquidity, internal range liquidity bisa digunakan bias harian seperti itu ya. Nanti juga bisa bakal ku bahas lagi di part yang kedua. Seperti itu teman-teman semuanya. Oke, kita let's go. Ini saya sangat semangat sekali ya buat teman-teman ini. Habis mandi, sarapan lah, rokokan dulu, kopi dulu baru bikin konten ya. Oke ya. Jadi market maker model ya dari high time frame tadi ya. Ini adalah candle high time frame ya. Ini adalah candle high time frame di sini. Terus ini adalah low time frame. Jadi pergerakannya turun ya, membuat sell model. Terus di sini ada PD array atau PDA. Terus di sini market sweep ya, sweep. Terus SMT juga. Terus di sini ada market shift, entry bisa di fair value gap, JSD bisa ya. Dan exit teman-teman di mana? Di eksternal. Ini internal, jadi sebagai PD array-nya ya. Jadi exit teman-teman di eksternalnya seperti itu teman-teman. Jadi time frame besar atau high time frame di sini. Terus di sini adalah low time frame ya. Oke. Terus juga di sini harus ada yang namanya SMR atau Smart Money Reversal. Smart Money Reversal seperti apa Bang? Dia ada di HTF PD array ya, tentunya PD array. Terus SMT, market shift, fair value gap atau imbalance ya. Fair value gap, imbalance itu sama saja. Jadi pengertiannya harga yang tidak seimbang, yang dimana harga itu pasti akan diseimbangkan seperti itu. Terus ada CSD, change in state of delivery, jadi perubahan harga ya. Terus ada yang namanya liquidity sweep ya, liquidity sweep. Nah, biasanya kalau teman-teman menggunakan time kill zone itu bisa sweep ketika London, biasanya sweep di Asianya, Asia akumulasi sweep ya, bisa seperti itu. Dan pergerakannya ya teman-teman, ini ketika pergerakan trend bullish ini ya, ini ketika pergerakan trend bullish, ini contoh di H4 atau H1. Di sini ada trend bullish, ini adalah low, ini adalah high, ini juga bisa eksternal. Jadi FVG di dalam ini adalah internal. Oke. Dan terus pergerakan market ya, pergerakan market. Ini kan H1 ya atau H4 ya. Ini pergerakan di low time frame itu seperti ini. Teman-teman tinggal tandain yang namanya fair value gap dan wajib menggunakan premium diskon. Wajib menggunakan premium diskon. Nah, seperti ini. Ini harga ada di area diskon. Ini bisa disebut internal range liquidity. Jadi ke internal to eksternal. Seperti itu. Jadi selalu begitu. Ketika trend bullish, pergerakan market itu dari eksternal ya. Eksternal internal, internal ke eksternal. Seperti itu. Eksternal, internal ke eksternal. Itu pergerakannya seperti itu terus teman-teman. Makanya ketika teman-teman mau mempelajari yang namanya MMBM atau MMSM atau mau mempelajari MMSM, market maker model, ketika price turun atau harga turun, ini mereka atau harga ini membuatnya namanya market maker sell model. Nah, di time frame kecil. Makanya teman-teman harus kombinasi dengan yang namanya eksternal dan internal. Pergerakannya ada MMSM di sini, market maker sell model. Terus di sini ada smart money reversal, ada konfirmasi, dia ngebuat yang namanya buy model. Exit sampai mana? Sampai eksternal. Seperti itu. Ini di sini ada sell set the curve, buy set curve ya. Sell set curve, buy set curve. Seperti itu. Makanya pentingnya mengetahui eksternal dan internal seperti itu. Oke, kita next ya. Jadi pergerakan MMSM sendiri ya, atau pembuatan pasar sell or buy model, ini market lagi yang namanya original
konsolidasi. Di sini market lagi original konsolidasi. Terus dia membuat turun akumulasi ya, akumulasi terus reakumulasi ya. Oke, di sini begini teman-teman. Terkadang di market itu tidak selalu seperti ini pergerakannya, tidak semulus yang digambar ini. Kadang akumulasinya cuma satu atau distribusinya cuma satu ya, seperti itu. Jadi jangan patokan di sini. Teman-teman bisa menggunakan MMSM itu akumulasi cuma satu, dua atau tiga ya. Yang penting teman-teman tahu yang namanya eksternal sama internal. Seperti itu teman-teman. Terus di sini sudah ada yang namanya sell set curve. Oke. Akumulasi, reakumulasi seperti itu. Jadi teman-teman bisa entry, tandain dulu PDR-nya seperti itu ya. Premium diskonnya ditandain kalau mau sell seperti itu. Terus di sini juga ada PDR-nya ya. Dan ini wajib PDR. Terus di sini SMT ya. SMT. Oke, di sini adalah SMT-nya. Ketika SMT terus dia reject ya, terus dia ngebuat yang namanya market shift. Nah, ini sudah konfirmasi market shift. Terus di sini adalah buy. Ketika teman-teman mau buy di sini di fair value gap, CISD, breaker, OB terserah ya. Yang terpenting teman-teman ada konfirmasi di sini. Oke. Terus di sini juga bisa dikatakan low risk buy ya. Buy low risk ya, karena teman-teman buy di bawah jadi udah ada konfirmasi seperti itu. Ini bisa dinamakan yang namanya smart money reversal. SMT, PDA, market shift, FVG, breaker atau CISD ya. Terus market up ya, ya distribusi ya, distribusi up lagi ya, distribusi lagi ya, distribusi. Ini redistribusi ya ini. Terus target kita mana bang? Target kita di original konsolidasi. Kalau teman-teman menggunakannya chart seperti ini ya, kita target teman-teman mana ketika entry di sini ya. Ini internal, ini eksternal. Berarti target dari internal ke eksternal. Nah seperti itu. Kalau teman-teman nggak paham ini bahaya ya, bahaya banget. Nanti teman-teman nggak tahu arah marketnya. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Karena MMSM sendiri itu ada yang gagal, ada nggak semuanya materi itu win rate mempunyai 100% ya teman-teman. Oke, jadi seperti ini ya bentuk dari MMSM. Jadi kita bisa entry di leg yang pertama nih, reakumulasi yang pertama bisa, yang kedua bisa. Yang penting teman-teman tahu ini eksternal, internal di sini. Seperti itu ya. Ini bisa juga kita balik ya. Kita balik, nah seperti ini ya pergerakannya. Original, akumulasi, reakumulasi ya. Di sini PDR, SMT, market shift, terus fair value gap. Nah, baru kita entry di fair value gap. Karena di sini sudah SMT, di sini juga bisa dinamakan sweep. Nah, ya liquidity sweep. Bisa dikatakan liquidity grab juga bisa seperti itu teman-teman. Terus di sini dia turun distribusi, terus redistribusi. Target mana? Target juga yang namanya original konsolidasi. Seperti itu teman-teman. Ya. Jadi jangan dibikin ribet tentang MMSM itu. Yang penting teman-teman itu tahu eksternal sama internal. Udah itu cukup. Eksternal internal, premium diskon, terus entry model. Udah cukup teman-teman. Terus teman-teman tinggal apa? Tinggal kombinasikan sama jurnal trade-mu, sama riskmu berapa persen, 1-3% juga bisa. Seperti itu ya. Oke. Sudah paham sampai sini. Jadi pergerakan market untuk MMSM sendiri itu seperti ini. Ada sell set of the curve, buy set of the curve. Seperti itu teman-teman. Ya. Jadi jangan dibikin ribet. Apakah harus seperti ini bang? Kan materinya seperti ini bang. Tidak. Karena ketika ada PDF seperti ini, itu di market kita beda, serius beda banget. Ketika terjun lah hilang semua apa tadi ya kan. Makanya jangan berpatokan sama gambar seperti ini, tapi berpatokanlah sama eksternal sama internal.
market akumulasi itu pasti mengetahui teman-teman, bahasa basicnya tuh sideways kan, seperti itu, konsolidasi ya, distribusi ya, market lagi naik seperti itu. Jadi akumulasi, manipulasi, distribusi kan seperti itu. Jadi jangan dibikin ribet ya. Kalau teman-teman bikin ribet itu bahaya banget juga ketika teman-teman udah pantengin PDF. Jadi jangan sampai dibikin template ya. Kalau aku sendiri jangan sampai dibikin template. Kenapa bang? Kalau teman-teman bikin template, teman-teman harus menemukan market tuh seperti ini ya. Padahal ketika real market ya, boom, hilang apa tadi ya kan, seperti itu. Makanya saya bilang pahami internal sama eksternal cukup ya. Ya soalnya banyak ya, ketika sudah mempelajari PDF pas di market lah kok beda ya kan, kok beda ya, seperti itu ya. Pasti beda, nggak mungkin pergerakan market itu rangingnya sama dari tahun lalu, nggak mungkin. Jadi pergerakannya pasti beda. Terus kayak akumulasinya juga pasti ada yang langsung turun gak ngambil FVG nya ada. Nah seperti itu teman-teman. Jadi pahami aja eksternal sama internal. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ini goal ya, goal di time frame weekly ya, di time frame weekly. Jadi kenapa kemarin aku mempunyai bias untuk goal ya, sebelum goal turun ini ya. Ini goal kan lagi turun ini. Jadi dia udah sell model juga ini. Nah, goal ketika price turun di sini nih. Aku kemarin mempunyai bias mingguan sampai 3 minggu itu bakal buy. Karena dia dari internalnya weekly ya, internal dari weekly, time frame weekly. Berarti next dia ke eksternal. Karena apa bang? Ini market masih bullish ya, market masih bullish banget, bullish, strong bullishnya. Berarti next ketika market isi internalnya di sini ya, internal ini juga bisa disebut PDR juga, FVG di high time frame. Terus teman-teman bisa lari ke time frame daily ya, bisa. Ini pergerakannya. Jadi di sini adalah original konsolidasi ya, akumulasi. Apa yang saya bilang tadi, jadi jangan berpatokan sama gambar. Jadi bukan template, karena teman-teman tuh di market real seperti ini ya. Kalau teman-teman udah kok gak sama bang, kacau ya. Jadi pahami aja yang namanya internal sama eksternal itu akumulasi. Jadi kalau aku sendiri sih nggak harus. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di sini adalah original konsolidasi ya, original konsolidasi. Terus dia turun ya, akumulasi ya, akumulasi. Jadi jangan saya berpatokan di gambar tadi, akumulasi terus dia turun ya, turun naik terus turun. Nah di sini sudah ada yang namanya liquidity sweep. Terus SMT juga sama silver ya, di sini SMT sama silver. Terus ketika dia udah sweep SMT terus dia naik ya, ngebuat yang namanya market sweep. Di sini juga ada time frame kecil, ada. Lebih baik di sini juga bisa ya, time frame kecil. Bang ini kan week, nah, tetapi kalau di time frame kecil ini ada candlenya ya, bahkan sampai 1 menit, 3 menit, 5 menit ada candlenya. Ini sudah namanya market shift. Terus di sini sudah ada konfirmasi, oke. Kita bisa masuk ya, kita bisa masuk di fair value gap. Nah, bang ini kan di time frame 4 jam. Nah, teman-teman bisa masuk di time frame kecil, jadi ini bisa dikecilin lagi ya, seperti itu. Jadi ini bisa dikatakan low risk buy ya. Ini distribusi, distribusi lagi ya. Nah terus ketika market lagi up ya, apa yang saya bilang tadi dari internal ya, internal weekly tadi, next ke eksternalnya weekly juga. Terus sekarang teman-teman melihat di sini market up ya, ini eksternal, terus di sini internal ya, eksternal internal. Jadi market retrace ya, retrace terus expansion di sini ya, expansion. Habis expansion lagi dia retrace lagi sampai mana lagi, apa yang saya bilang tadi, yaitu ke internal atau internal range liquidity, IRL ya. Nah di sini itu ada yang namanya market maker sell model di time frame kecil ya. Ketika market turun ini ada sell model, terus ada buy model. Nah seperti itu.
di time frame kecil. Jadi pentingnya teman-teman menandai premium diskon. Nah, ini kan market lagi di area diskon ya. Ada di area diskon. Bisa ditandain juga FVG-nya di sini. Kalau teman-teman pengen masuk pakai buy model. Ya, konfirmasi sama SMT, terus PD array, market shift, fair value gap, seperti itu teman-teman. Jadi jangan dibingin puyeng lah untuk masalah apa ya market maker ini. Teman-teman cukup paham aja, paham yang namanya eksternal sama internal. Nah, di sini juga market nambah tuh bentuknya seperti ini ya kan, bentuknya market tuh. Ini juga dia di time frame kecil dia akumulasi juga sini. Terus distribusi. Seperti itu teman-teman. Oke. Jadi teman-teman bisa tanya juga, ini kan fair value gap ya, fair value gap internal ya, terus ke eksternal, terus di sini lagi fair value gap, terus di sini lagi ya, ini adalah fair value gap. Nah, jadi market itu eksternal, internal, eksternal. Nah, di letak sini teman-teman juga bisa mencari yang namanya market maker model. Seperti itu teman-teman ya. Seperti itu aja untuk market maker model itu. Nanti saya juga bakal bahas lanjut juga. Ini lama banget ini videonya, sudah lumayan lama ini kayaknya ya. Jadi untuk teman-teman mau buy ya, jadi entry di sini ya. Entry di low risk buy, low risk untuk buy-nya. Target kemana? Target ke original konsolidasi atau sampai eksternalnya sini bisa di sini ya. Ini untuk saw kemarin, makanya kemarin aku nge-share outlook ya, nge-share outlook di jurnal itu area untuk buy di FVG 4 jam sini. Aku sempat nge-share itu. Jadi aku tandain PD area-nya di weekly-nya itu, KTF-nya itu aku tandain. Oh, di sini udah SMT, market shift juga, fair value gap, reversal ini. Dan betul reversal. Bisa turun lagi, ku tandain juga di area ini 2334 ini. Dan terus target ke original konsolidasi. Seperti itu. Berarti ini adalah buy model ya, teman-teman. Sama sebenarnya. Ya, internal eksternal, eksternal internal, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin teman-teman nggak bingung apa yang saya jelaskan. Intinya seperti itu, jangan berpatokan ke gambarnya, tapi berpatokanlah sama market langsung. Wah, di sini market itu seperti ini, beda dengan PDF ya kan. Makanya teman-teman cukup tandain eksternal sama internal, seperti itu ya. Mungkin cukup itu dulu ya video yang saya jelaskan. Next aku bahas lagi nih untuk part yang kedua ya. Bisa kalau ada yang belum paham ya, seperti itu. Jadi teman-teman semuanya, terima kasih telah menonton video ini. Semoga rezekinya lancar, sehat selalu, diberi kemudahan segala urusannya ya. Terima kasih juga sudah support channel ini. Semoga semakin berkembang dan semakin bermanfaat ke banyak orang, seperti teman-teman semuanya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.